hitung lebih kecil dari si kuadrat tabel yang diterima adalah H0-nya. Nah, kalau si kuadrat hitung yang lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, yang ditolak adalah, yang diterima adalah H1 dan yang ditolak adalah H0. Gitu ya, kita langsung praktek aja. Oke, ini adalah contoh dari soal si kuadrat K-sampel. Nah, di sini ya teman-teman, kita amati. Di soal ini kita punya 40 siswa yang terdiri dari siswa SMP yang suka buku fiksi dan non-fiksi, dia ada 18. Teman-teman bisa lihat di tabel sebelah kiri. Nah, ini kan ada SMP. Nah, ini ada 18 ya, sampai nomor urutnya ada 18. Jadi, ini hasil dari survei gitu ya teman-teman. SMP itu ada 18 yang kita amati. Kemudian dari 18 ini ada yang suka buku fiksi dan non-fiksi. Begitupun dengan siswa SMA ada 22 yang suka buku fiksi dan juga non-fiksi. Kemudian bisa kita bentuk tabel seperti yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Di sini kita punya buku fiksi. Kita punya buku ada 2 jenis, fiksi dan non-fiksi untuk siswa SMP dan siswa SMA. Nah, di sini setelah kita hitung siswa SMP ternyata yang suka buku fiksi itu ada 13. Non-fiksi ada 5. Jadi pas totalnya ada 18 siswa SMP. Untuk siswa SMA, 12 yang suka fiksi, 10 yang suka non-fiksi. Totalnya ada 22. 18 tambah 22 total ada 40. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat tabel seperti yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Kita lakukan penyelesaiannya. Langkah pertama kita rumuskan hipotesis. Untuk null hipotesis H0, cirinya adalah ada kata tidak. Jadi untuk H0 dia pasti diawali dengan kata tidak. Dalam hal ini berarti tidak terdapat perbedaan jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah hipotesis nolnya. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1 atau HA kebalikannya. Berarti terdapat atau ada. Terdapat perbedaan jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA. Setelah itu teman-teman menyusun tabel silang seperti yang ada di layar gitu ya. Di sini kita punya fiksi dan non-fiksi, kita breakdown lagi untuk siswa SMP dan siswa SMA. Sehingga masing-masingnya ini kita total gitu. Nah, untuk frekuensi harapan, kalau yang di pertemuan kemarin teman-teman, untuk uji si kuadrat 2 sampel, frekuensi harapan kan dia rata-rata dari semua frekuensinya, dari frekuensi yang ada di soal atau frekuensi yang sedang diobservasi. Nah, tapi untuk K-sampel ini, frekuensi harapannya, perhitungannya berbeda. Nah, bisa kita amati di sini teman-teman. Jadi, kita perhatikan untuk frekuensi yang diharapkan atau FH SMP fiksi. Di sini kalau kita lihat kan dia ada di baris ini ya teman-teman, fiksi SMP. Dia ada 13. Saya akan pakai ini ya teman-teman. FH SMP fiksi. SMP fiksi. Nah, di sini ya berarti kan dia ada 13. Begitu. Cara menghitungnya adalah teman-teman lihat yang saya kasih kotak biru. Jadi teman-teman perhatikan di bagian bawah di sini kan urutannya fiksi SMP ini ke bawah kan 18. Ini ya teman-teman. Kita kalikan dengan urutannya fiksi SMP yang ada mendatar. Di sini 25. Begitu. 18 kali 25 dibagi dengan totalnya. Totalnya di sini ada 40.
begitu. Nah, ini untuk FH SMP fiksi. Oke, kemudian untuk FH SMP non fiksi di sini, nah ini saya geser ke bawah ya. Nah, jadi urutannya lagi kita lihat di bawahnya, jumlahnya yang kita lihat itu jumlahnya teman-teman. Nah, untuk SMP non fiksi kan dia posisinya di sini. Di kotak yang saya kasih warna merah. Nah, teman-teman cara menghitungnya lihat di bagian jumlah di kotak warna biru, urutan dari kotak merah ini kita tarik ke bawah kan 18. Kita tarik ke samping dia ada 15. Nah, gini ya. Jadi 18 kali 15 dibagi 40. Begitupun ketika kita menghitung FH SMP fiksi. Mohon maaf, FH SMA fiksi. Di sini. FH SMA fiksi. Dia kan ada 12. Nah, caranya adalah gini. Nah, kita tarik ke bawah di urutan kotak merah ini ada angka 22. Kita kalikan dengan urutannya kotak merah yang ke samping ada 25. Jadi FH SMA fiksi 22 kali 25 dibagi 40. Begitu. Terakhir FH SMA non fiksi kan dia letaknya di sini. Yang saya kasih kotak merah ya teman-teman. Sama caranya kita perhatikan jumlah kita tarik ke bawahnya 22, kita tarik ke sampingnya 15. 22 kali 15 dibagi 40. Nah, FH ini setelah ketemu, teman-teman nanti bisa pakai file bantuan Excel, file Excel yang kemarin saya kirim juga ya teman-teman. Jadi di situ nanti kita hitung. Nih, oke. Si kuadrat K sampel. Nah, ini dia. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai bantuan Excel di sini buat menghitung. Ini seperti di soal ya, kita masukin SMP, SMA, fiksi, non fiksi. F0 ini dari soalnya. F0 ini frekuensi yang diobservasi, jadi jumlah siswa yang suka fiksi kan tadi untuk SMP ada 13, non fiksi SMP ada 5. Dan seterusnya. Nah, FH-nya setelah tadi kita hitung ya teman-teman, kita masukkan ke tabel sini. Nah, kemudian kita hitung sesuai dengan rumus. Rumusnya kan F0 min FH dikuadratkan dibagi FH. Pertama, kita hitung dulu F0 dibagi FH. Oke, caranya adalah sama dengan kita taruh di F0. Di sini ya teman-teman, klik di bagian 13 ini, kita minus karena memang rumusnya seperti itu. F0 minus FH. FH kita taruh di FH, kita enter. Oke. Kemudian kita taruh di bawah di paling kanan, kita drag aja. Ketemulah nilai F0 min FH. Setelah itu kita kuadratkan teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan kita taruh kursornya di bagian sheet F0 min FH. Untuk kuadrat kalau di SL kita pakai topi ya teman-teman. Topi itu lambang bisa kita shift 6, shift angka 6. Barengan, dipencet barengan gitu ya. Untuk tanda topi 2. Ini adalah pangkat 2 gitu ya. Misalkan teman-teman mau ngitung pangkat 3, berarti ya tanda topi angka 3. Nah, maksudnya seperti itu. F0 min FH tanda topi pangkat 2. Ini maksudnya F0 min FH dikuadratkan. Oke, sudah ketemu. Lalu kita taruh di kanan, kita drag aja. Nah, ini sudah ketemu F0 min FH dikuadratkan. Selanjutnya, F0 min FH setelah dikuadratkan dibagi dengan FH. Caranya adalah sama dengan kita taruh di sheet F0 min FH dikuadratkan, dibagi pakai tanda miring, FH. Kita taruh kursor kita di FH. Klik, begitu ya, kita enter. Lalu kita drag aja. Ketemu hasilnya. Kemudian paling akhir
paling akhir yang saya bold ini dia adalah sum atau penjumlahan dari F0 min NH dikuadratkan dibagi dengan FH. Nah, ini ya teman-teman, jadi hasilnya yang paling kanan ini kita sum atau kita jumlahkan. Nah, inilah yang disebut dengan sigma. Sigma adalah penjumlahan dari masing-masing hasilnya tadi itu. Begitu. Nah, di sini ketemu nilai X kuadrat hitung adalah 1,32. Oke, dari hasil kita hitung pakai Excel. 1,32. Kita kembali lagi ke PPT. Oke, kita ketemu nilainya sama ya teman-teman di sini. Oke. Nah, di slide di sini terlihat 1,32. Nah, langkah selanjutnya setelah kita, jadi intinya teman-teman, uji statistik ini biasanya kita rumuskan hipotesis, alfanya berapa, kemudian kita cari hitungnya. Semua uji sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama, cuma setiap uji itu langkah-langkah detailnya itu yang berbeda. Tapi pengerjaan secara umum, setelah kita tentukan hipotesis, kita tentukan alfa, kita tentukan hitung, kita tentukan tabel, hitung dan tabel nanti kita bandingkan. Begitu. Nah, selanjutnya kita cari tabel. X kuadrat tabel. Nah, di sini teman-teman, kan tadi kolom min baris, ini ya rumusnya, jumlah baris min 1 dibagi dengan jumlah kolom min 1. Nah, baris ini teman-teman, dia adalah yang mendatar. Kalau untuk kolom, dia yang vertikal. Begitu ya. Nah, di sini kenapa dia jumlah barisnya ada 2 dan jumlah kolomnya ada 2? Jadi teman-teman bisa amati untuk ini memang agak sedikit membingungkan gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalau sering berlatih insya Allah bisa. Jadi untuk baris di sini kita ambil dua baris yaitu fiksi dan non fiksi. Gini ya teman-teman. Nih misalkan saya kasih kotak karena memang kalau pakai Gmail ini nggak bisa ada coret-coretnya ya teman-teman. Nah ini ya, dua baris ini fiksi dan non fiksi yang mendatar, jadi ada dua baris ini. Kalau untuk oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Boten Bu. Oke, kepencet ya kayaknya tadi. Oke, baik saya lanjut. Kemudian untuk kolom itu untuk SMP dan SMA. Begini teman-teman. Jadi dia ada dua baris dan juga dua kolom. Oke. Nah, kemudian kita masukin di rumus DK. DK adalah jumlah baris minus 1, 2 minus 1, 2 kurangi 1, 1. Dikalikan jumlah kolom min 1. Jumlah kolom ada 2 dikurangi 1, 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Sehingga DK-nya atau DF-nya di sini adalah 1. Sama ya teman-teman, di sebelah kanannya sudah saya sediakan tabelnya juga. Jadi DF atau DK-nya nilainya 1, kemudian alfanya kita pakai 5%. Jadi di soal nggak ada ya, tapi di sini saya pakai 5%. Atau 0,05 di sini. Nah, sehingga teman-teman amati DF-nya 1, alfanya 0,05 yang saya kasih warna biru kotak, dia ketemu nilai tabelnya 3,841. Nah, ini kemarin ada pertanyaan gitu ya teman-teman. Boleh nggak misal dibulatkan atau kita perlu berapa angka di belakang koma gitu ya. Sebenarnya bisa kita sesuaikan. Misal teman-teman antara hasil hitung dan hasil tabelnya ini bedanya lumayan jauh seperti hasil kita ini ya, 1,3 dan 3,84 sekian gitu. Nah, jadi di tabel C-square ini kita bisa pakai 2 angka di belakang koma, misalkan seperti ini. Ini kan sudah tahu bedanya ya, yang lebih besar itu yang tabel. Tapi kalau misal nanti teman-teman menghitung dibulatkan berapa angka gitu ya, itu sebenarnya tergantung, misal hasilnya agak-agak mepet gitu ya. Intinya ketika misal kita bandingkan dia
semuanya kita ambil 2 atau 3 angka di belakang koma, maka juga harus seragam seperti itu. Jadi bebas begitu. Nah, di sini misal saya ambil ini kan 3,841,459. Saya ambil 2 angka di belakang koma biar sama dengan hasil dari hitung. Di sini ya, kita tahu kalau hasil tabel lebih besar dari hasil hitung. Ini ya, S kuadrat hitung itu lebih kecil dari S kuadrat tabel. Jadi, yang mana yang diterima? Yang diterima adalah H0. Karena tabel yang lebih besar. Kita lihat di sini ya syaratnya. Kalau nilai tabel lebih besar, di sini nih, yang saya bold. Tabel lebih besar, dia berarti yang diterima adalah H0. H0 diterima, kesimpulannya adalah H0 itu yang ada kata tidak-tidak, berarti tidak terdapat perbedaan jenis buku yang disukai siswa SMP dan SMA sesuai dengan rumusan hipotesis yang sudah kita rumuskan di awal. Nah, jadi kesimpulannya H0 yang diterima, bunyinya adalah tidak terdapat perbedaan jenis buku, bla 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 bla. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum saya lanjut untuk uji selanjutnya. Belum ada, Bu. Mungkin dari yang lain. Belum ada, Bu. Oke, sip. Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua adalah uji Friedman-Cue ANOVA. Mungkin minggu ini, minggu kemarin gitu ya teman-teman, kita masih berhitung secara manual dengan semi manual karena kita manual tapi kita pakai bantuan Excel gitu ya teman-teman. Tapi nanti untuk hasil kuesioner teman-teman, tenang aja, kita nggak manual lagi kayak gini teman-teman. Kita akan pakai SPSS dan insya Allah SPSS itu jauh lebih mudah daripada uji yang barusan saya jelaskan seperti ini. Kalau di SPSS kita tinggal klik aja, hasilnya sudah keluar sendiri tanpa kita pusing gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita semuanya instan gitu ya, kita nggak tahu prosesnya, tiba-tiba sudah tahu hasil akhirnya, tapi proses untuk nyarinya kita nggak tahu, itu kan juga kurang baik juga. Nah, jadi saya mix, selain saya ajarkan semi manual seperti ini, saya ajarkan juga nanti yang otomatis gitu ya. Tapi untuk project teman-teman, nanti teman-teman pakai yang SPSS. Jadi insya Allah lebih mudah begitu. Nah, yang kedua ini Friedman-Cue ANOVA, dia di sini teman-teman biasanya digunakan untuk menguji hipotesis komparatif uji beda bila datanya skalanya ordinal atau ada perankingan untuk sampel lebih dari 2 karena memang kita pakai K-sampel. Untuk Friedman-Cue ANOVA dia simbolnya sama dengan si kuadrat atau si square. Simbolnya sama ya, pakai X kuadrat. Sama, jadi untuk penyimbolan Friedman-Cue ANOVA. Simbol-simbol ini sebenarnya kita ambil dari kesepakatan ya teman-teman. Kalau saya sama teman-teman ngikutin buku aja, karena memang buku ini kan biasanya dia ngambil dari referensi atau ngambil dari kesepakatan dari forum ilmiah yang bersangkutan gitu ya teman-teman. Untuk uji-ujinya ini dia simbolnya itu lazimnya seperti apa, jadi kita ikutin aja. Nah, untuk ini saya ambil dari bukunya Nanang Martono, Statistik Sosial, jadi saya ngikutin buku yang ditulis oleh beliau, begitu. Kita tentukan teman-teman supaya nggak pusing. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Di sini langsung kita ke contoh soal supaya teman-teman semakin melihat gitu ya dari rumus-rumus tadi itu maksudnya gimana sih kalau kita terapkan di contoh sehari-hari kita.
Nah, di sini misalkan kita punya sebuah penelitian, ada data yang kita ambil selama 3 hari dari hasil evaluasi penelitian tersebut. Ini misal teman-teman punya 6 responden, setiap harinya dikasih 10 soal gitu ya, dari rentang 1 sampai 10. Nah, untuk hari pertama, hasilnya responden pertama dapat nilai 7, hari kedua dapat nilai 8, hari ketiga dapat nilai 7, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman di sini disuruh melakukan uji untuk mengetahui perbedaan dari hasil evaluasi, sehingga kita bisa pakai Friedman, Dewey, ANOVA. Di sini teman-teman. Langkah pertama, kita rumuskan hipotesis H0. H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan hasil evaluasi selama 3 hari. H1-nya terdapat perbedaan hasil evaluasi selama 3 hari. Alfanya kita pakai 5%, 0,05, lalu kita hitung dulu nilai Friedman, Dewey, ANOVA-nya. X kuadrat kita hitung dulu. Nah, caranya adalah kita ke file Excel ya teman-teman. Ini di file Excel yang sudah saya share, juga ada di sheet-sheet selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk penugasan teman-teman tinggal modifikasi dan disesuaikan. Nah, ini untuk sheet Friedman, Dewey, ANOVA. Kita klik di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah saya buatkan tabelnya. Ini soalnya yang ada di sebelah kiri. Langkah selanjutnya teman-teman membuat tabel yang ada di sebelah kanan atas. Kita tulis dulu, ini ada 6 responden. Kita tulis hari pertama, kedua, dan ketiga. Dari masing-masing hari kita kasih nilainya dan juga ranking. Gitu ya teman-teman di sini. Oke. Nah, rankingnya ini teman-teman, ini yang kita cari. Caranya adalah, teman-teman bisa membuat tabel-tabel seperti yang sudah ada di contoh ini teman-teman. Di sini kan saya punya ada 6 responden seperti yang ada di soal ya. Ada responden 1, responden 2, sampai responden ke-6. Oke, masing-masing responden ini teman-teman, kan dia ada 3 hari uji atau ada sampai 3 hari gitu ya teman-teman, 3 hari dievaluasinya, sehingga kita taruh urutan dari 1, 2, 3. Oke, untuk masing-masing responden semuanya kita buat sama, ada urutan 1, 2, 3, maksudnya adalah ini hari pertama, kedua, ketiga, begitu. Oke, selanjutnya dari masing-masing responden ini kita amati dia nilai paling kecil sampai nilai paling besarnya itu seperti apa gitu. Misal nih untuk responden pertama, hari ke-1 dia dapat nilai 7, hari kedua 8, hari ketiga nilai 7. Jadi yang paling kecil kan 7 ya nilainya teman-teman. Makanya di sini kita taruh nilai 7. Kita urutin dari kecil sampai ke tinggi, caranya begitu. Jadi dari nilai 7, 7 lagi, dan 8. Kita taruh di sini yang kita kasih nilai, kita kasih warna biru. Oke, caranya kita urutin dari nilai paling kecil sampai nilai paling besar. Oke, setelah itu kita tentukan ranking. Nah, ranking ini itu hampir sama dengan perankingan yang ada di uji 2 sampel kemarin, teman-teman. Caranya adalah teman-teman di sini, ini saya bantu tulis di sini ya. Untuk menentukan ranking, itu yang dicari adalah yang dihitung gitu ya teman-teman, di urutan. Di sini ya, yang saya kasih warna merah. Nah, teman-teman perhatikan dari nilai yang sama. Di sini nilai yang paling kecil pertama adalah nilai 7, dan di sini kan ada 2. Oke, jadi di sini sebenarnya 7 tambah 7 dibagi 2. Gitu ya teman-teman. Sama berlaku untuk semua nilai 7. 7 tambah 7 dibagi 2. Ini kita kurungin dulu. Kalau enggak gitu harus, jadi yang dikurungin ini dikerjain dulu ya teman-teman. 7 tambah 7, 14. 14 dibagi 2. Berapa teman-teman? 7
7. Mohon maaf. Oh ini salah, ini saya. Mohon maaf, ini maksudnya yang ada di urutannya. Jadi 1 ditambah 2 dibagi 2. Nah ini ya, mohon maaf. Ini saya lihatnya bukan dinilai. Gini, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman mencari ranking itu yang dilihat itu dari nilainya. Mana nilai yang sama gitu ya. Di sini kan nilai 7, dia kan sama teman-teman. Nah, berarti untuk mencari rankingnya itu yang ada di depannya nilai 7 yang saya kasih warna merah di sini. Di sini kan dia berarti urutan ke-1 dan ke-2. Sehingga untuk mencari ranking nilai 7, caranya adalah 1 tambah 2 bagi 2. Gitu ya. Berarti di sini, atau misal teman-teman mau pakai gini ya, 1 ditambah 2, kita taruh di masing-masing sheet-nya, ini juga boleh. Dibagi 2. Karena ada 2 nilai 7. Ketemu nilainya 1,5, boleh. Atau teman-teman mau pakai sum gitu ya, misalkan di sini sama dengan SUM, sum 1 tambah 2, ini kan sebenarnya kalau di sum ini ya teman-teman, sama. Di sini supaya nanti kalau kita drag ke bawah tidak berubah, kita kasih tanda dolar ya di depannya, kayak dulu, kita bagi 2, sama hasilnya 1,5, gitu. Terserah teman-teman mau pakai cara gimana, intinya adalah 1 tambah 2 dibagi 2, ketemu 1,5. Nah, sehingga di urutan di ranking nilai 8 ini teman-teman, karena nilai 8-nya ini sendirian, jadi dia ada di urutan ketiga, ya udah sama dengan 3 dibagi 1 karena hanya ada 1 nilai 8. Jadi dia ranking ketiga. Oke. Nah, masing-masing rankingnya ini kita kembalikan lagi ke tabel yang ada di sini. Nih, saya kasih warna kuning ya, contoh misal nilai 7, dia ranking berapa? Ranking 1,5. Nilai 8 ranking berapa? Ranking 3. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita hitung rankingnya, kita kembalikan lagi ke sini. Oke. Nah, begitupun dengan responden selanjutnya itu sama cara nyarinya. Saya kasih contoh satu lagi ya untuk responden kedua. Di sini kan dia punya, saya kasih warna beige. Ini ya, 8, 9, dan 7. Kita urutin dari yang paling rendah. 7, 8, 9. Di sini ya teman-teman. Oke, sehingga rankingnya adalah, karena nilai 7 ini cuma ada 1, berarti sama dengan urutan pertama nilai 1 bagi 1, karena hanya ada nilai 7 itu 1 kali. Jadi dia 1. Nilai 8 juga sama, karena cuma ada 1, dia ada di urutan kedua bagi 1, masih sama dengan 2. Nilai 9 karena dia cuma ada 1 di urutan ketiga bagi 1. Mohon maaf, ini gini ya. G21 bagi 1, 3. Gini ya. Nah, jadi ranking-rankingnya ini sudah ketemu. Di sini saya kasih warna hijau. Nah, kita kembalikan lagi. Nilai 7 ketemu di sini ya, ranking 1. Nilai 8 ranking 2, nilai 9 ranking 3, dan seterusnya. Nah, begitupun untuk responden ke-1, ke-2, sampai ke-6, kita urutin dulu caranya sama, kita hitung rankingnya, setelah itu kita kembalikan ke tabel seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita kembalikan ke tabel, masing-masing rankingnya kita jumlahkan. Sama dengan sum ini ya, kita tarik seperti ini, kita kurung tutup, ketemu dari masing-masing rankingnya yang saya kasih warna kuning. 11 untuk hari pertama, 14 untuk hari kedua, dan 11 lagi untuk hari ketiga. Nah, ini adalah untuk nilai yang nantinya kita masukkan di PPT berikut. Kita balik lagi ke PPT ya teman-teman. Setelah kita hitung, nah ini teman-teman. Nah, nilai 11, 14, dan juga 11 tadi itu nanti kita gunakan untuk R, sehingga kita bisa menghitung rumus
untuk mencari Friedmann-Cui-ANOVA. Ya teman-teman. Oke. Nah, di sini. Oke, 11, 14, dan 11 itu ada di sini. Nih. Ada di untuk R-nya ini ya teman-teman. Nah, kalau saya kerjain saya nggak bisa ngedit soalnya. Jadi oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini. Nah, yang saya bold ini dia adalah nilai R yang kita dapatkan dari masing-masing sum untuk rankingnya ini. Oke, di sini bisa kita lihat 12 dibagi N besar ini jumlah respondennya. Kan ada 6. Iya teman-teman, ada 6 responden. 12 dibagi 6 dikali titik di sini tuh dikali ya teman-teman. K-nya itu adalah ini. K-nya itu dia adalah masing-masing kelompok. Jumlah kelompok. Jadi di sini kan ada hari ke-1, kedua, ketiga. Gitu ya teman-teman. Jadi nilai K-nya itu ada 3. Gitu. K ini kelompok, jumlah kelompok. Karena di sini ada 3 kelompok, hari pertama, kedua, ketiga. Jadi K-nya ada 3. Gitu. Oke. Berarti 12 dibagi N besar 6 kali K, K-nya 3. Dikalikan lagi, dikurungin K plus 1, 3 plus 1. 3 plus 1, 4. Dihitung dulu 4 kali 3 kali 6. Dihitung berapa? 12 dibagi nilai tersebut dibagi 72. Gitu ya teman-teman. Kemudian di sampingnya kita hitung nilai sigmanya. Nih di sini ya. Oke. Nah di sini kita punya rumus R kuadrat min 3N kali K plus 1. R-nya ini di sigma. Maksudnya adalah sigma ini kan penjumlahan. Nah, jadi dia adalah dijumlahkan dulu dari masing-masing R dikuadratkan. 11 kuadrat tambah 14 kuadrat tambah 11 kuadrat. 11 kuadrat 121, 14 kuadrat 196, 11 kuadrat 121 lagi. Minus 3 kali N, N-nya 6, 3 kali 6, 18 dikalikan K plus 1, 3 plus 1, 4. 18 kali 4, 72. Oke, nah seperti ini. Jadi, yang dikurungin itu dihitung dulu ya, sesuai operasional matematika perhitungannya. Jadi, setelah dihitung ketemulah nilai Friedmann-Cui-ANOVA-nya itu sama dengan 1. Oke, nah setelah ketemu hitung, kita cari nilai tabelnya. Aduh, kelewat. Ini ya teman-teman, nilai hitungnya ketemu 1, nilai tabelnya kita pakai rumus, ini beda lagi ya dengan tabel si kuadrat tadi. Kalau untuk Friedmann-Cui-ANOVA, rumus untuk mencari DK atau DF, K-1. K-nya kan tadi ada 3. Ada 3 hari ya teman-teman, 3 kelompok. Hari pertama, kedua, ketiga. 3-1, berarti DK atau DF-nya dia ada 2. Alfanya kita pakai 0,05. Seperti yang ada di slide, di sini saya kasih warna biru, DF-nya 2. Alfanya 0,05. Yang saya kasih tabel, saya kasih kotak biru, ketemulah nilainya 5,991. Sini ya teman-teman. Nah, sehingga nilai hitung dan nilai tabel ini, kalau kita bandingkan, yang lebih besar adalah nilai tabelnya. Di sini ya teman-teman. Sehingga yang diterima adalah H0. Kesimpulannya, kalau H0 diterima, seperti yang ada di hipotesis ini ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil evaluasi selama 3 hari. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya adalah komparatif K-sampel bernama Kruskal-Walsh-1W-ANOVA. Nah, langkah-langkahnya hampir sama dengan Friedmann, cuma rumusnya aja yang berbeda. Gitu teman-teman. Di sini ya, kita langsung praktek aja. Kalau di rumus di sini dia ada R bagi N kecil. N kecil ini apa? Nah, akan kita bahas. Ini contoh soalnya, misalkan saya punya data ini ya, kelas IPA, IPS, bahasa.
kelas IPA saya punya ada 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya teman-teman. IPS kita ada 6 siswa. Bahasa kita ada 7 siswa. Gitu teman-teman. Nah, di sini ini hasil nilainya. Nilainya kok belasan kayak gini ya? Sebenarnya tergantung ya. Bisa jadi ini penjumlahan dari semua kuesioner, atau bisa jadi kayak contoh sebelumnya di Friedman itu adalah nilai hasil soal gitu ya teman-teman. Jadi bisa kita sesuaikan. Nah, di sini teman-teman, ini nilainya. IPA ada 16, 15, 12, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian kita langkah pertama, tentukan hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan kualitas modal sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ini sesuai yang ada di soal ya teman-teman. H1-nya berarti H1-nya berarti terdapat perbedaan kualitas modal sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Alfanya 0,05, kita hitung dulu nilai hitungnya. Untuk Kruskal-Walsuan-W ANOVA, dia disimbolkan dengan H besar, teman-teman. Simbolnya itu H besar. Nah, kita hitung dulu ya nilai H hitungnya atau nilai Kruskal-nya. Bentar, kita kembali ke file Excel. Kita ke sheet Kruskal-Walsuan-W ANOVA. Nah, ini memang harus jeli ya teman-teman, karena setiap uji itu dia berbeda cara pengerjaannya. Jadi di sini IPA, IPS, bahasa tabel sebelah kiri sesuai soal. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah membuat tabel bantu seperti yang ada di tabel tengah dan kanan. Nah, di sini teman-teman kita urutkan. Ini kan dia ada 5. Kelas IPA kan tadi ada 5. Kelas IPS ada 6. Kelas bahasa ada 7. Kalau kita hitung totalnya kan dia ada sama dengan sum ya teman-teman. 5 tambah 6 tambah 7, dia ada 18. Sehingga di sini kita buat 1, 2, 3 sampai ke 18. Begini ya teman-teman caranya. Kita drag, seret, ada 18 18 urutan. Selanjutnya teman-teman kita masukkan nilainya dari yang paling rendah sampai paling tinggi dari ketiga kelas tersebut. Oke, kalau kita amati di sini yang paling rendah adalah nilai 12. Di sini ya teman-teman, saya kasih warna hijau, ada berapa banyak nilai 12 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya teman-teman. Saya tulis di sini 12, dia ada 5 kali. Oke, selanjutnya 13. Di sini hanya ada 1. Saya kasih warna ya. Sehingga di sini saya tulis 13 ada 1. 14 nih misalkan. Di sini saya punya 14, dia ada 2. Sehingga mohon maaf, 3 ya. Ada 3. Nah, kita buat begitu. Setelah 14 ada 15 di sini ya nilainya. Ada berapa 15? Kita hitung. Ada 4, nilai 15. Oke. Kemudian kita taruh di sini juga ada 4 kali. Dan seterusnya sampai pastinya nanti harus pas ya. Dia ada 18 dengan nilai paling tinggi 17 dan nilai paling rendah 12. Oke. Setelah itu kita tentukan rankingnya, sama caranya. Di sini ya teman-teman, untuk ranking saya tuliskan di sini ya teman-teman, untuk cara manualnya. Jadi untuk cari tahu ranking nilai 12 ini ranking berapa, di sini kan dia ada 5 kali ya teman-teman nilai 12-nya. Nah, yang kita lihat di urutan di depannya berarti di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5. Begitu. Ini cara nyarinya. Sama dia sampai ke pokoknya semua nilai 12 cara nyarinya sama.
Gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai cara manual seperti saya taruh di sini. Seperti di gini ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini masih manual banget. Kita kurung tutup. Gini ya teman-teman. Kita bagi dengan 5. Oke, ketemulah nilainya, rankingnya 3 ya teman-teman. Di sini sama. Oke, atau teman-teman bisa pakai cara pakai sum yang tadi ya. Sama ya. Sum ini kita jumlahkan semuanya sampai 5. Kita kurung tutup, kita bagi 5 karena dia ada nilai 12-nya ada 5. Di sini supaya di drag tidak berubah, kita dolarin. Hasilnya sama 3. Gitu ya teman-teman. Drag ke bawah semuanya 3. Oke. Nah, kemudian di sini setelah ketemu teman-teman, langkah selanjutnya sama di sini. Kita tentukan rankingnya. Di sini kan 13 dia sendirian, cuma ada 1. Depannya cuma dia urutan ke-6 dibagi 1, 6. Gitu ya. Di sini lanjut lagi 14, dia ada 3. Berarti sama dengan 7 ditambah 8 tambah 9, ini ya teman-teman, dibagi 3 karena nilai 14 itu dia ada 3 kali. Oke, dia ranking ke-8. Kita drag. Saya kasih contoh satu lagi. Untuk urutan 15, untuk nilai 15 kan dia ada 4. Berarti di sini sama dengan kita jumlahkan ya, sum 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13. Di sini ya teman-teman sesuai urutannya kita bagi dengan 4 karena nilai 15 dia ada 4 kali. Kita dolarin supaya kalau pas kita drag ke bawah dia nggak berubah. Seret, sudah ketemu. Dan seterusnya sampai responden ke-18 atau sampel ke-18. Oke. Nah, di sini ranking-rankingnya sudah ketemu teman-teman. Tinggal kita masukin ke tabel sampingnya lagi. Bentar. Ini saya nggak bingung ya. Ini saya insert lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini ini ada kelas IPA, IPS, bahasa. Satu lagi di sini kita kasih rankingnya untuk masing-masing kelas ini. Misal nih kelas IPA saya kasih warna hijau. Ini ya teman-teman. Nilai 16, dia ranking berapa? Teman-teman bisa lihat di tabel yang barusan kita buat tabel bantunya ini ya. Oh ternyata ranking nilai 16 ini dia ranking 15 di sini ya teman-teman. Makanya rankingnya di sini kita masukin 15. Lagi misal bawahnya nilai 15 dia ranking berapa? Di sini 11,5. Oke. Nilai 12 dia ranking berapa? 12, ranking 3. Kita masukin di sini ranking 3. Dan seterusnya. Nilai 12 ranking 3 lagi. Ranking 14, nilai 14 ranking berapa? 8. Nah, begitu. Nah, nanti masing-masing rankingnya ini teman-teman, itu kita hitung, kita jumlahkan. Sama dengan sum, masing-masing rankingnya ini kita jumlahkan. Ini juga sama ya, nilai untuk IPS, di sini ada 6 mahasiswa, 6 siswa, kita jumlahkan juga. Yang bahasa juga sama, di sini ada 7 siswa setelah di ranking. Oke, ketemu. Nah, di sini kita ketemu R-nya untuk masing-masing kelompok ini. R IPA 40,5, R-nya R-nya IPS 66,5, R-nya bahasa 64. Oke. Nah, nilai R ini nanti akan kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai hitung dari Kruskal, uji Kruskalnya. Nah, di sini ya teman-teman yang saya screenshot. Oke.
Oke. Nah, yang saya screenshot ini itu hasil dari Excel tadi ya. Jadi di sini kita sudah punya nilai R ada 3. Oke. Nah, setelah itu kita masukin ininya teman-teman. Rumus, kita masukin di rumus untuk mencari kruskal. Seperti yang ada di slide ini teman-teman. Rumusnya adalah 12 dibagi N besar. N besar ini jumlah total sampel. Tadi kan ada 18 ya teman-teman totalnya. 5 untuk siswa IPA, 6 untuk siswa IPS, 7 untuk siswa bahasa, pas 5 tambah 6 tambah 7, 18. N besar adalah total sampel, dia ada 18. Oke. N kecil dia adalah sampel yang ada di masing-masing kelompok. Oke. Kalau kelompok IPA, kan tadi dia ada 5. Jadi di sini, ini saya kasih warna apa ya, biru dongker ya. Kemudian ini kelompok IPA ada 5. Kelompok IPS, tadi kan dia sampelnya ada 6. Jadi N kecilnya ada 6, kita sesuaikan. Kelompok bahasa dia N kecilnya ada 7. Oke. Nah, ini kita masukkan di rumus ini. Jadi 12 dibagi dengan N besar 18 dikalikan dengan N besar plus 1. 18 plus 1, 19 dikalikan 18. Gitu ya. Nanti 12 dibagi dengan 18 kali 19 berapa? Kemudian kita kalikan dengan sigma R kuadrat min N. Oke, sigma ini penjumlahan dari R kuadrat min N. R kuadrat yang pertama ini kan punyanya kelas IPA. Jadi tadi hasilnya di sini ya teman-teman. Nih, kuning yang pertama rankingnya jumlah dari IPA kan 40,5 di sini ya. Sehingga di sini kita masukin 40,5 dikuadratkan dibagi dengan N kecil. N jumlah sampel kelas IPA ada 5. Ditambah R yang ada di kelas IPS. Di sini ada 66,5, ini kuning kedua. Kita taruh sini, 66,5 dibagi N kecil kelas IPS ada 6. 66,5 dibagi 6. Lanjut untuk kelas bahasa, R-nya 64, di sini ya, kuning ketiga dibagi dengan N kecil 7. Oke, minus 3 kali N besar 18 plus 1. Setelah dihitung nilai hanya ketemu 0,903. Di sini teman-teman, yang saya kasih bold ini. Oke, nah setelah itu kita cari nilai tabelnya. Nah, nilai tabelnya teman-teman, di sini kita untuk kruskal kita masih pakai tabel C-square. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita jadi lambangnya masih pakai X kuadrat tabel gitu. Nah, sehingga di sini teman-teman, ini dari mana gitu ya? Ini memang dari aturannya seperti itu. Begitu. Nanti kalau teman-teman punya bukunya Nanang Martono, silakan aja dibuka atau buku-buku yang lain, boleh ya, caranya sama. Begitu. Nah, di sini untuk nilai DK-nya, degree of freedom atau derajat kebebasannya, caranya sama dengan Friedman, yaitu K-1. Karena di sini kita punya 3 jumlah kelompok, ada kelas IPA, IPS, dan bahasa, jadi K-nya ada 3, kurangi 1, jadi DK atau DF ketemulah nilainya 2. Alfanya pakai 0,05 di sini ya, DF-nya 2, seret, alfanya 0,05. Seret ketemu di yang warna biru ini 5,991. Ini adalah nilai tabelnya. Kita bandingkan tabel dan hitung. Yang lebih besar adalah tabel, sehingga kalau tabel lebih besar, yang diterima adalah H0. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan kualitas model sosial antara siswa jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Gitu ya teman-teman. Nah, ini cara untuk mencari
uji Kruskal, begitu. Terakhir, ini adalah ANOVA. Untuk ANOVA ini sebenarnya agak sedikit kompleks gitu ya teman-teman. Jadi untuk ANOVA ini nanti akan kita pelajari langsung pakai SPSS begitu. Nah kalau misal teman-teman penasaran boleh aja silakan gitu ya cari-cari soal di internet atau cari buku-buku. Kemudian nanti teman-teman amati langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian teman-teman kerjakan kalau memang teman-teman jiwa penasarannya, jiwa rasa keingintahuannya tinggi gitu ya, silakan aja. Nah, di sini untuk ANOVA ya teman-teman, ini kita akan nanti praktekkan langsung ketika pakai software SPSS. Oke, saya akan tunjukkan dulu untuk ininya ya teman-teman, penugasan. Jadi nanti teman-teman silahkan ngikutin langkah-langkah yang tadi ini sudah kita bahas bersama. Kemudian teman-teman nanti mengerjakan 3 soal aja. Ini lanjutannya ya teman-teman. Si kuadrat K sampel, Friedman two-way ANOVA, dan juga Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Di sini dilarang untuk copy paste atau nyontek punya temennya gitu ya teman-teman, hukumnya haram. Tapi kalau untuk diskusi, misal teman-teman tanya ke temennya yang dirasa sudah bisa gitu ya teman-teman, itu boleh. Jadi kalau misal nyontek yang langsung copy paste tanpa tahu caranya, tanpa tahu langkah-langkahnya, tinggal ganti nama aja. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau misal teman-teman kerja bareng, ngerjain bareng, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, nanti teman-teman masing-masing mengerjakan sendiri sehingga tahu prosesnya. Nah itu seperti itu yang lebih baik begitu teman-teman. Nah ini ada 3 soal, nanti akan saya share di grup untuk materi dan juga tugasnya, dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Minggu depan dari sekarang ya teman-teman, seperti yang sebelumnya, jadi dikumpulkan sebelum Kamis depan sebelum jam 12 malam. Terakhir Kamis depan sebelum jam 12 malam berarti ya, begitu. Nah, mungkin dari teman-teman ya ada yang masih bingung, nggak apa-apa, kita nikmati prosesnya aja, yang penting usaha dari teman-teman ya, diutek-utek aja, ini juga sebenarnya sudah tersedia Excel-nya, langkah-langkahnya juga sudah saya detailkan gitu ya teman-teman, nanti tinggal teman-teman mengganti dan mengikuti langkah-langkah tersebut. Kalau misal bingung, boleh tanya saya atau tanya temennya yang dirasa sudah paham. Begitu ya. Nah sebenarnya cara-cara seperti ini saya adopsi waktu saya dulu jadi mahasiswa ya teman-teman. Itu malah dosen-dosen itu kebanyakan nggak mengajarkan detailnya. Jadi tiba-tiba kita langsung dikasih rumus jadinya gitu ya teman-teman. Nanti kita dikasih soal dan sama sekali ya harus dilepas tangan gitu ya. Jadi kalau di kita dulu biasa sih kita kerja kelompok, kerja bareng gitu ya teman-teman. Sama teman yang memang dirasa sudah paham, sudah bisa. Nanti teman yang bisa ngajarin teman-temannya yang nggak bisa. Nah, sehingga kalau memang ada yang pinter satu, bisa menulari temannya semuanya, pinternya bisa bareng-bareng begitu, nggak apatis gitu ya, bareng-bareng buat bisa. Karena memang ilmu kalau kita bagi-bagi kan nantinya juga akan jadi amal jariah juga gitu teman-teman. Jadi buat yang sudah bisa di sini, silakan nanti bisa memberi tutorial atau ngajarin temannya yang belum bisa sehingga nanti bisa bareng-bareng semua mahasiswa memahami untuk cara pengerjaannya. Begitu. Oke, di sini silakan jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ini sambil saya absen dulu ya teman-teman.